Saat rumah sepi, kamar majikan sedikit terbuka sedikit. Aku sedikit mengintip, apakah ada orang di dalam. Saat aku melihat, aku langsung diam, tak bergerak. Lututku sampai lemas. Aku melihat majikan priaku memeluk selembar kain yang biasa aku pakai. Kain itu adalah identitasku. Bercak kuning masih menempel, apalagi baunya. Halo Sobat Romansa Tante Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Absen dulu dong di komentar. Dari mana saja nih para sahabat-sahabatku? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti aku ceritakan lagi nih kisah-kisahku yang lebih seru. Kalau sudah siap, yuk dengerin cerita ini sampai habis. Namaku Ayu. Usia 45 tahun, orang kampung biasa. Mungkin sudah bukan usia ideal lagi untuk bekerja jadi pembantu. Tapi aku masih kuat, aku sudah biasa hidup di tengah sunyi. Jadi bekerja di rumah besar yang terasa sepi, bukan masalah. Saat itu, hari itu aku mulai kerja di rumah Pak Adrian. Orangnya ramah, tapi terlalu tenang. Sedangkan istrinya, Bu Nisa, perempuan baik, sopan, religius. Beliau akan berangkat umroh minggu depan. Itulah kenapa aku diminta bantu sementara. Saya titip rumah Ayu. Suami saya sibuk kerja. Kalau bisa, bantu juga urusan dapur dan setrika, kata Bu Nisa sambil menatapku hangat. Aku mengangguk, menahan gugup. Entah kenapa, dari cara Pak Adrian melihatku di hari pertama, ada sesuatu yang terasa. Bukan buruk, bukan pula langsung negatif, tapi ada sesuatu yang tak kukenal di balik senyum sopannya. Hari pertama berjalan biasa. Aku belajar kebiasaan mereka. Bu Nisa suka aroma melati untuk ruangan. Pak Adrian suka kopi hitam tanpa gula. Tak ada yang aneh, kecuali satu hal kecil. Aku baru sadar, Pak Adrian selalu lewat dekat area dapur saat aku sedang cuci piring. Selalu saat aku menunduk. Apakah itu hanya kebetulan, atau perasaanku saja? Yang pasti, setiap sore, setelah selesai pekerjaan, aku merasa seperti sedang diawasi. Tapi tak ada bukti. Tak ada perilaku langsung yang bisa dibilang melewati batas. Aku pendam semuanya sendiri, belum kuberitahu siapapun. Karena siapa juga yang mau percaya pada cerita pembantu berumur 45. Tapi naliriku, sebagai perempuan, mulai bicara pelan-pelan bahwa rumah itu yang terlihat tenang dan wangi, menyimpan sesuatu yang belum ku tahu. Dan aku bisa rasakan, aku akan menjadi bagian dari rahasia itu. Entah aku mau atau tidak. Sudah seminggu aku bekerja di rumah Pak Adrian. Bu Nisa masih di rumah, sibuk menyiapkan keberangkatan umrohnya. Dan aku semakin terbiasa dengan jadwal mereka, tapi juga semakin peka terhadap suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap pagi, aku masak di dapur menghadap taman belakang. Biasanya sambil menyenandungkan lagu-lagu lawas pelan-pelan. Tapi, akhir-akhir ini, aku sering berhenti tiba-tiba. Karena aku merasa ada mata yang mengamati dari balik kaca ruang tengah. Aku berpura-pura tidak tahu, lalu diam-diam mengintip. Benar saja Pak Adrian, berdiri, diam, seolah sedang merenung. Tapi terlalu sering, terlalu lama. Kadang matanya langsung menoleh saat aku sadar. Tapi dia hanya tersenyum kecil dan melanjutkan langkahnya naik ke lantai 2. Tidak ada kata, hanya senyum itu. Senyum yang bukan senyum ramah, lebih mirip isyarat tak terucap. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap menahan. Aku pikir, mungkin cuma rasa curiga yang berlebihan. Sampai akhirnya, di hari Jumat sore, sesuatu mulai terasa aneh. Aku masuk ke kamar Bu Nisa untuk menyetrika baju yang akan dibawanya ke umroh. Tapi pintu kamarnya terbuka sedikit. Biasanya selalu tertutup rapat. Aku masuk pelen-pelen. Dan yang membuatku merinding, di meja rias Bu Nisa, ada cermin bundar kecil yang bergeser, menghadap ke arah tempat tidur. Padahal sebelumnya, cermin itu menghadap ke dinding. Dan posisi tempat duduk di depan cermin, seperti baru saja diduduki orang. Aku ragu, tapi cepat-cepat membereskan pakaian dan keluar. Malamnya, saat aku hendak tidur di kamar pembantu belakang, aku mendengar pintu ruang utama terbuka.
Langkah kaki berat, lalu hening. Aku mengintip dari tirai jendela kecil, dan kulihat Pak Adrian berdiri di depan pintu kamarnya, menatap ke arah lorong yang mengarah ke kamarku. Lama, sunyi, sampai akhirnya dia masuk ke kamarnya, dan pintu tertutup perlahan. Aku tak bisa tidur malam itu. Hari ini, Bu Nisa resmi berangkat ke Tanah Suci dengan koper besar dan air mata haru. Beliau pamit dengan doanya yang lembut. Doakan saya selamat sampai pulang ya. Ayo, aku mengangguk, menahan rasa aneh yang belum bisa kujelaskan. Kini rumah hanya tinggal aku dan Pak Adrian, dan disinilah semuanya mulai terasa berbeda. Hari-hari berlalu, dan aku tetap bekerja seperti biasa. Tapi ada satu benda milikku yang hilang sejak kemarin. CD warna krem yang aku yakin betul sudah kucuci dan jemur di belakang. Kupikir mungkin terbang tertiup angin atau terselip di sela tumpukan cucian. Tapi hari ini semua berubah. Aku sedang membersihkan kamar utama, tempat Pak Adrian tidur. Biasanya aku menunggu dia keluar dulu, tapi pagi ini dia pamit pergi ke kantor lebih awal. Jadi aku masuk untuk mengganti spray dan mengepel. Saat mengangkat ujung tempat tidur, mataku menangkap sesuatu terselip di bawahnya. Seketika tubuhku kaku. Itu CD-ku yang hilang. CD itu yang seharusnya tidak mungkin berada di sana. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Masih terlipat rapi, seperti disimpan dengan sengaja. Aku mundur beberapa langkah, mematung di tengah ruangan. Pikiran berkecamuk, nafasku tak teratur. Kenapa bisa ada di sini? Siapa yang menaruhnya? Atau sejak kapan benda ini berpindah ke tempat ini? Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku salah taruh. Tapi tak ada alasan logis kenapa pakaian dalamku bisa berada di bawah ranjang majikan pria dan bukan di tempat cucian atau kamarku sendiri. Langkah kakiku berat saat meninggalkan kamar itu. CD itu kusembunyikan di balik celemek, seperti menyembunyikan aib. Tapi aib siapa? Siangnya, aku melihat Pak Adrian pulang, tapi ada yang berbeda dari raut wajahnya. Dia tampak santai, terlalu santai. Tatapannya ke arahku juga, lebih dalam dari biasanya, seolah dia tahu sesuatu atau menyimpan sesuatu. Ayu, sore ini kamu sempatkan bersihkan ruang kerja saya. Ya, katanya singkat. Pakaiannya jangan lupa disetrika juga. Aku hanya mengangguk, tidak berani menatap matanya terlalu lama. Tapi saat dia berlalu, aku merasa tengkukku dingin, seperti baru saja ditandai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sudah 2 hari sejak aku menemukan CD milikku di bawah ranjang Pak Adrian. Aku belum berani bicara apa-apa. Setiap malam aku mencoba membujuk hatiku sendiri bahwa itu hanya kesalahan, bahwa mungkin aku yang lupa, bahwa mungkin aku terlalu berprasangka. Tapi tubuhku tak bisa bohong. Tanganku dingin setiap kali aku satu ruangan dengan beliau. Nafasku tak tenang, apalagi saat aku merasa dia terlalu dekat. Hari itu, saat aku sedang menyetrika bajunya di ruang kerja, seperti yang diminta, aku mendengar pintu ditutup perlahan. Pak Adrian masuk, berdiri di belakangku. Lama, aku bisa melihat bayangannya di kaca lemari buku. Ayu, katanya pelan, kamu ini sudah lama kerja jadi pembantu. Aku mengangguk pelan, pura-pura tenang. Sudah belasan tahun, Pak. Ia berjalan pelan ke arah mejanya. Duduk, lalu memperhatikanku. Tapi kamu masih kelihatan segar, rapi, wangi juga. Aku berhenti menyetrika. Kalimat itu tak salah secara langsung, tapi terasa menusuk. Aku berpura-pura tak mendengar. Melanjutkan pekerjaanku. Kamu sudah pernah kerja di rumah pria yang tinggal sendiri sebelumnya? Aku diam sejenak. Belum pernah, Pak. Dia tertawa kecil, lalu berdiri dan berjalan mendekat. Ya sudah, sekarang sudah pernah. Saat dia lewat di belakangku, tangannya nyaris menyentuh bahuku. Tapi aku langsung memutar badan, pura-pura hendak mengambil gantungan baju. Matanya menatapku tajam. Ada jeda yang panjang, mata kami bertemu. Lalu aku segera menunduk. Jantungku berpacu. Ayu, kamu tahu nggak? Ada yang hilang dari saya.
Tanyanya, tiba-tiba. Aku menelan ludah. Saya nggak tahu, Pak. Dia tersenyum tipis, seperti sedang menyimpan teka-teki. Kalau kamu nemu sesuatu, bilang ke saya. Ya, biar saya simpan baik-baik. Dia keluar dari ruangan sambil menutup pintu pelan. Tinggallah aku sendirian, berdiri dengan lutut lemas dan tangan gemetar. Itu bukan percakapan biasa, itu bukan pertanyaan biasa. Itu adalah peringatan dayam-dayam. Malam harinya, saat aku menuju dapur untuk mengambil air, aku melihat pintu kamar Pak Adrian terbuka sedikit. Cahaya remang keluar dari dalam. Terdengar suara musik klasik yang sayup-sayup mengalun. Lalu tiba-tiba, suara itu dipelankan. Langkah kaki mendekat pintu. Aku cepat-cepat kembali ke kamarku dan mengunci pintu. Untuk pertama kalinya, aku menyimpan pisau kecil di bawah bantalku. Sejak malam itu, aku tidur dalam keadaan tak benar-benar tidur. Setiap bunyi pintu, suara angin, bahkan gesekan ranting di luar jendela, membuatku terjaga. Aku tahu, aku harus berhati-hati. Tapi sampai kapan aku bisa pura-pura kuat? Aku menemukan secangkir teh di atas meja makan. Biasanya aku yang menyajikan. Tapi kali ini, sudah ada sebelum aku datang ke dapur. Teh melati, kesukaanku, tapi aku tidak menyentuhnya. Dan ketika aku masuk ke ruang tengah untuk menyapu, ada sesuatu di atas meja kaca. Surat kecil, tanpa nama, tanpa amplop. Tulisannya, kalau kamu butuh uang tambahan, bilang saja. Kadang, perhatian itu bisa dibayar dengan lebih dari sekadar gaji. Tanganku gemetar. Aku tahu itu tulisan Pak Adrian, cara bicaranya, nadanya, semuanya. Aku bakar kertas itu diam-diam di belakang rumah. Tapi tidak dengan perasaan. Di dada yang ikut terbakar. Aku mulai merasa di pojokan. Tapi anehnya, ada bagian kecil dalam diriku yang bingung, yang bertanya diam-diam, benarkah hanya takut? Atau ada rasa lain yang tersembunyi? Sore harinya, saat aku menyiram tanaman di taman samping, Pak Adrian keluar dengan kemeja santai. Ayo, kamu suka bunga ya? Aku mengangguk, mencoba tetap menjaga jarak. Perempuan sepertimu cocoknya di taman, tapi terlalu cantik untuk dibiarkan di balik pagar rumah orang. Aku membeku. Perkataannya selalu menggantung, ambigu, tapi selalu menyentuh titik yang membuatku tidak nyaman. Aku tahu dia sedang bermain peran, memancing sesuatu. Ayo, katanya, pelan. Kamu gak pernah merasa kesepian di umur segini? Pertanyaan itu menghantam jantungku. Bukan karena aku tak pernah memikirkannya, tapi karena dia tahu dan mengucapkannya keras-keras. Aku menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara setenang mungkin. Saya ke dalam dulu. Pak, air tanamannya sudah cukup. Aku masuk, tapi tak bisa menenangkan pikiran. Malamnya, aku mengecek semua pintu dan jendela, lalu menulis satu pesan di buku catatan kecilku. Kalau besok sesuatu terjadi padaku, aku tidak tinggal diam. Hari ini, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan lagi diam, tapi juga tidak akan frontal, karena lawan di rumah ini bukan sekadar majikan, tapi seseorang yang pandai menyusun jebakan sunyi. Aku mulai menghindari momen-momen berdua. Setiap kali Pak Adrian pulang, aku pura-pura sibuk di dapur belakang. Kalau dia bertanya soal makan malam, aku jawab lewat pintu, bukan dari dekat. Dan yang paling penting, aku menyimpan CD yang kutemukan itu dalam plastik, tersembunyi di balik rak piring rusak, sebagai bukti kalau sesuatu terjadi. Tapi ternyata, bukan cuma aku yang menyimpan sesuatu. Hari itu, saat aku sedang menyapu koridor lantai 2, aku melihat pintu kecil yang biasa terkunci terbuka sedikit. Pintu menuju loteng. Selama ini, kukira tak terpakai. Aku penasaran, pelan-pelan, kudekati, mengintip ke dalam, gelap, berdebu. Tapi ada sesuatu yang tak wajar di sana. Sebuah rak buku lama, dan di sampingnya, koper besar berwarna merah. Dan di atas koper itu, ada baju perempuan, mukena, shawl, yang biasa dipakai. Bunisa hatiku berdegap kencang.
Kenapa barang-barang itu tidak ikut dibawa umroh? Kenapa disimpan di tempat seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Ayu, suara itu membuatku hampir menjatuhkan sapu. Pak Adrian berdiri di ujung lorong, menatapku. Ngapain kamu ke situ? Aku menunduk cepat. Maaf, Pak. Pintunya kebuka. Saya kira ada tikus. Dia tidak langsung menjawab. Hanya berjalan mendekat perlahan. Tangannya meraih gagang pintu loteng. Lalu menutupnya dengan pelan. Kalau pintu itu terbuka, tutup saja. Di atas isinya barang lama. Senyumnya lagi-lagi menggantung. Jangan terlalu banyak ingin tahu, Ayu. Kadang yang kita buka, bisa jadi tak bisa ditutup lagi. Kalimat itu dingin. Tapi dia ucapkan dengan nada lembut. Aku hanya mengangguk, mundur perlahan. Dalam hati aku tahu, ada yang disembunyikan. Mungkin bukan hanya soal aku, mungkin bukan soal CD. Tapi soal istri yang katanya sedang umroh. Tapi kenapa koper dan mukenanya ada di Rama? Setelah hari itu, aku tak bisa tidur tenang. Pikiran tentang koper merah dan mukena Bu Nisa di loteng terus berputar di kepala. Bu Nisa pamit padaku 2 minggu lalu dengan koper besar, pakaian serba putih, dan linangan air mata. Tapi jika semua itu masih ada di rumah, apakah dia benar-benar berangkat? Atau ada yang sedang disembunyikan? Aku tidak punya banyak cara untuk mencari tahu, tapi aku bisa mengingat satu hal penting. Bu Nisa selalu menyimpan bukti pembayaran travel umroh di dalam laci lemari kecil di ruang tamu, bersama dokumen lain. Malam itu, saat Pak Adrian pergi keluar untuk makan malam bersama koleganya, aku masuk ke ruang tamu dengan hati-hati. Kupastikan pintu terkunci. Lalu kubuka laci itu. Surat-surat, dokumen bank, kartu nama, tapi tak kutemukan tiket pesawat, nama biro perjalanan, atau apapun yang bisa menunjukkan kepergian Bu Nisa secara resmi. Sampai akhirnya, aku menemukan satu kertas yang membuat tanganku berhenti gemetar. Surat rujukan psikiater. Nama, Nisa Adriana, tanggal 2 bulan sebelum kepergian. Catatan, pasien menunjukkan tanda-tanda stres berat, ketidakstabilan emosional, dan paranoia terhadap peseng. Mataku membelalak. Bukan hanya tak ada bukti umroh, tapi ini, apakah Bu Nisa mengalami gangguan sebelum berangkat? Apakah dia benar-benar pergi? Atau disingkirkan? Aku buru-buru mengembalikan semua dokumen ke tempatnya. Tapi, sebelum kututup laci, aku melihat ada kunci kecil dengan label usang bertuliskan laci bawah ruang kerja, dan disitulah aku mulai berpikir. Apakah semua ini bukan tentang aku? Bukan tentang godaan, tapi tentang sesuatu yang lebih besar? Lebih gelap? Keesokan harinya, saat membersihkan ruang kerja Pak Adrian, aku membuka laci bawah diam-diam menggunakan kunci kecil itu. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Foto Bu Nisa, berdiri di depan rumah ini. Tapi wajahnya dicoret dengan spidol merah. Di belakangnya tertulis, "Kau tak bisa pergi jika tak pernah diizinkan." Aku terduduk, tanganku menutup mulut, menahan suara jeritan yang hampir lolos dari tenggorokanku. Aku tahu, aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia rumah ini. Tapi sekali kamu mencium bau sesuatu yang busuk, kamu tak bisa pura-pura itu, bunga lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku menulis semua hal yang kudapatkan di buku kecil. CD yang kutemukan di kamar Pak Adrian. Surat psikiater atas nama Bu Nisa, barang-barang umroh yang disembunyikan di loteng, foto Bu Nisa yang dicoret dengan tulisan aneh, dan kalimat Pak Adrian yang selalu ambigu, menakutkan, dan nyaris menggoda rencanaku sederhana. Besok siang, aku akan tinggalkan rumah ini. Tapi sebelum itu, aku harus satu kali lagi masuk ke loteng. Bukan untuk membuka koper, tapi untuk memastikan satu hal. Apakah benar tidak ada jejak keberangkatan Bu Nisa? Pagi harinya, saat Pak Adrian keluar rumah karena ada urusan kantor, aku masuk ke loteng membawa senter. Kubuka koper merah itu. Isinya hanya pakaian, selendang, tas make up, dan sebuah buku kecil milik Bu Nisa. Buku harian. Aku buka halaman terakhir yang ditulis, "Jika suatu hari buku ini ditemukan Ayu, tolong percaya padaku, aku tidak sakit jiwa. Aku hanya ingin pergi dari semua ini." Tapi dia tidak mengizinkan. Hatiku mencelos.
Tanganku gemetar. Aku ingin lari, tapi kakiku lemas. Buku itu terjatuh ke lantai kayu loteng yang berdebu. Dan di bawah tumpukan debu, aku melihat satu ubin yang terlihat berbeda, lebih baru. Tidak setua yang lain. Aku pukul perlahan dengan gagang sapu. Bunyinya kosong. Ada ruang di bawahnya. Aku panik, takut. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku congkel perlahan ubin itu. Dan di bawahnya sebuah brankas kecil, terkunci. Aku tidak mencoba membukanya. Aku hanya menatap benda itu, seperti menatap lubang yang bisa menelan siapa saja yang berani membukanya. Tiba-tiba, terdengar suara mobil Pak Adrian masuk ke garasi. Aku buru-buru menutup semuanya kembali dan turun, pura-pura sedang membersihkan jendela di lantai 2. Saat dia masuk, wajahnya terlihat tenang. Tapi aku bisa lihat, dia tahu ada sesuatu yang berubah. Ayu, kamu hari ini terlihat gelisah, capek. Aku tersenyum palsu. Sedikit, Pak. Pak, mungkin karena udara panas. Kalau kamu merasa kepanasan, jangan masuk ke tempat yang bikin makin pengap ya. Aku menoleh pelan. Wajahnya menatapku lurus, lalu dia berlalu. Itu bukan kalimat biasa, itu ancaman terselubung. Hari itu aku bangun dengan tekad, aku harus pergi dari rumah ini. Aku sudah mencatat semuanya, termasuk lokasi brankas yang kutemukan di bawah ubin loteng. Koperku sudah kusiapkan, sedikit pakaian, dan buku catatan. Kecilku satu-satunya saksi dari semua keganjilan. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Kupikir Pak Adrian pergi ke kantor seperti biasa. Tapi saat aku membuka pintu dapur untuk pergi, dia sudah berdiri di sana. Kamu mau kemana, Ayu? Nada bicaranya berbeda. Tenang, tapi kosong. Matanya tak berkedip. Saya mau pulang sebentar. Ke rumah, Pak. Ada urusan. Dia menatap koper di tanganku. Kamu curi sesuatu? Aku gelengkan kepala. Kamu sudah tahu terlalu banyak ya? Aku terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku lawan tatapannya. Saya tahu Ibu Nisa tidak kemana-mana. Dan saya tahu Bapak menyembunyikan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya juga, dia tertawa. Ayu, kamu pikir kamu lebih pintar dari dia? Aku mundur perlahan. Tapi dia tetap berdiri di depan pintu keluar. Istri saya itu terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak mencari celah. Seperti kamu. Tapi dia bukan hilang. Dia masih di rumah ini. Darahku berhenti mengalir. Tanganku menggenggam kunci yang semalam ku bawa dari laci. Kunci kecil itu ternyata adalah kunci brankas. Mau tahu isi brankas di atas itu, Ayu? Katanya sambil mendekat. Kamu pikir jasad? Hah? Enggak. Bukan. Yang saya simpan di sana cuma satu hal. Kenyataan. Karena kenyataan bisa lebih berbahaya dari mayat. Aku lari sekuat tenaga ke lantai atas. Ke loteng, kupasang kursi. Kubuka ubin. Kuambil brankas. Pak Adrian berteriak di bawah. Tapi aku tak peduli. Kukunci pintu loteng dari dalam. Dan ketika kubuka brankas itu, isinya hanya satu benda. Rekaman suara, kaset mini dengan label. Untuk Ayu, aku memutar rekaman itu dengan radio tua yang masih bisa berfungsi. Suara Bu Nisa. Ayu, kelak. Kamu dengar ini, berarti kamu menemukan semuanya. Dan kamu pasti bingung. Tapi yang harus kamu tahu, bukan aku yang menghilang. Tapi kamu yang masuk dalam permainan. Aku dan Adrian sudah lama tidak baik-baik saja. Tapi bukan dia yang berbahaya. Akulah yang tak bisa membedakan nyata dan khayal. Aku menyusun rencana untuk menghilang. Untuk membuatnya terlihat bersalah. Tapi di akhir, aku sadar. Mungkin akulah masalahnya. Kalau kamu mau tahu di mana aku sudah pergi. Bukan ke umroh, tapi ke tempat yang bisa menyembuhkan pikiranku. Maafkan aku kalau membuatmu ikut dalam semua ini. Tapi kalau kamu masih bisa keluar dari rumah itu, pergilah. Karena, meski bukan Adrian yang jahat, rumah itu tetap berbahaya. Karena rahasia menyimpan dendam sendiri. Dia tahu aku sudah melihat sesuatu.